Assalamualaikum. Berjumpa lagi sama aku Rahmi di Rahmi Channel. Nah, di sini aku tidak untuk hari ini aku tidak membuat gimana cara menabung, tapi di sini saya akan menceritakan pengalaman saya pergi ke luar negeri, tepatnya ke Malaysia dengan menggunakan uang hasil tabungan. Oke, jadi sebelumnya saya itu tidak berniat untuk pergi ke Malaysia sama sekali untuk berlibur ya pastinya, tapi ada ajakan dari teman saya, salah satu sahabat terdekat saya. Nah, itu mengajak saya untuk berlibur ke Malaysia. Terus saya pikir-pikir kapan lagi akan ke Malaysia kalau nggak sekarang gitu ya. Jadi saya menerima tawaran teman saya. Jadi saya menabung dari mulai awal teman saya mengajak sampai mau pergi, baik menabung untuk biaya perjalanan, untuk hidup di sana, makannya gitu ya. Jadi itu semuanya saya peroleh murni dari hasil menabung. Jadi selama beberapa bulan, kalau nggak salah selama 8 bulan saya menabung untuk pergi ke Malaysia. Nah, di sini yang pertama dipersiapkan itu adalah tiket pesawat pergi ke Malaysia, yaitu dari Surabaya ke Malaysia. Jadi kami mencari tiket pesawat yang sedang promo. Kebetulan saat itu memang ada tiket pesawat yang promo, dan pulang pergi Malaysia hanya butuh 700.000. Murah sekali bukan? Nah, jadi Anda kalau mau kemana-mana, persiapkan dulu tiketnya, cari yang sedang promo aja. Kemudian setelah itu yang perlu dipersiapkan lagi yaitu adalah tempat tinggal selama di sana, yaitu hotelnya. Kami juga sudah memesan hotel jauh-jauh hari untuk menginap selama 3 malam. Jadinya itu sudah paketan ya. Jadi untungnya sebenarnya yang mencari itu kakak teman saya. Jadi kami perginya bertiga, cuman kakak teman saya itu berangkat dari Bali, sedangkan saya dan teman saya berangkat dari Surabaya. Jadi kita ketemu di Bandara Malaysia. Kebetulan kalau tidak salah untuk hotelnya itu selama 4 hari 3 malam itu biayanya kurang lebih 1.500.000. Jadi dibagi bertiga karena kita menginap satu kamar bertiga. Nah, di kamar itu ada kasur yang king size sama single, jadi cukup untuk 3 orang ya, satu kamar. Kemudian selain itu yang perlu dipersiapkan sebelum ke sana itu adalah paspor. Jadi kita membuat paspor terlebih dahulu. Paspornya saya itu membuat di Malang. Jadi di Jawa Timur bisa membuat paspor itu kalau nggak salah di Malang dan Surabaya. Kebetulan saya dekat Malang, makanya lebih memilih untuk membuat paspor di Malang. Dan jangan lupa kalau membuat paspor itu harus daftar online terlebih dahulu ya, baru nanti ada jadwalnya. Nanti sampean kita itu pergi ke imigran, ke kantor imigrasi itu pas sesuai jadwal yang sudah ditentukan ya. Untuk membuat paspor itu biayanya kurang lebih 355.000. Itu saya sekitar habis segitu dulu ya. Kalau sekarang saya kurang tahu, itu 2018. Jadi saya membuatnya itu 2 bulan sebelum berangkat ke Malaysia. Nah, untuk makannya kebetulan di sana tiap pagi kita dapat servis dari hotel.
kemudian untuk siang dan sore hari kita makan di luar. Nah, sekali makan itu sekitar 10 sampai 15 ringgit, atau kalau di Indonesia itu sekitar 50.000 sekali makan. Sedangkan sebelumnya saya belum cerita, dari bandara ke hotel itu kami naik bus, dan busnya itu kita juga sudah pesan tiket sebelumnya. Jadi di sana kita tidak kebingungan lagi. Nah, untuk busnya dari bandara ke hotel itu kurang lebih 10 ringgit ya. Jadi begitu juga waktu pulang itu dari hotel ke bandara kita juga naik bis. Jadi kita sudah pesan terlebih dahulu sebelum kita berangkat ke Malaysia. Nah, di sana kita ya cuman jalan-jalan aja ya, jalan-jalan yang terdekat di sekitaran Kuala Lumpur, Malaysia, dan itu yang nggak mahal-mahal, yang sekiranya untuk kita refreshing aja, nggak harus yang mahal ya. Jadi yang pertama kita kunjungi di hari pertama yaitu Batu Cave. Nah, di sana mungkin biayanya itu hanya biaya kendaraan naik MRT atau LRT gitu ya. Jadi itu cuman sekitar 3-5 ringgit sesuai jauh dekatnya perjalanan kita. Nah, kebetulan kalau Batu Cave dari Kuala Lumpur itu agak jauh sekali, jadi itu sekitaran 5 ringgit mungkin perjalanannya. Nah, kemudian selain itu kita juga ke KLCC atau ke Twin Tower. Nah, kemudian kita ke Bukit Bintang. Selain ke Bukit Bintang juga ke Central Market, kemudian ke Daratan Merdeka. Biasanya saya akan kebalik bilang Daratan Merdeka ya. Kemudian kita juga melewati Masjid Negara. Nah, itu cuman kita kebetulan memang nggak ada yang atau berhalangan untuk sholat, jadi kita nggak masuk, hanya melewati saja. Kemudian kita juga ke suatu tempat ke river saya lupa namanya, pokoknya ada masjid di tengah-tengah sungai. Nah, itu kita juga pergi ke sana. Jadi nanti akan saya beri foto ya baik di sini. Nah, itu adalah perjalanan singkat yang saya dapatkan dari hasil menabung. Jadi nggak langsung, tapi sedikit-sedikit. Begitu juga untuk uang sakunya. Nah, itu saya benar-benar hasil menabung juga. Jadi menabung hingga sekitar dapat 1 juta, itu baru ditukar menggunakan uang Malaysia. Jadi kita sudah tukar di Indonesia terlebih dahulu uang Malaysianya. Jadi di sana kita sudah tidak kebingungan lagi untuk menukar uang, karena pastinya berbeda ya. Di Indonesia kita pakai rupiah, sedangkan di sana kita pakai ringgit. Nah, jadi lebih baik persiapkan semuanya terlebih dahulu kalau mau ke luar negeri. Nah, itu adalah pengalaman saya ke luar negeri dengan hasil menabung. Tapi jangan lupa, selain menabung kita juga harus bersolawat. Jadi kita punya angan-angan, oh aku ingin jalan-jalan ke mana. Nah, itu perlu, misal tiap selesai sholat kita berdoa dan kita meminta untuk bisa ke sana dan kita selawatin. Nah, biasanya kalau yang pernah saya tahu cara mensolawati sesuatu yang kita inginkan, kita ucapkan sholawat terlebih dahulu, kita ucapkan apa yang kita inginkan, kemudian kita bersolawat lagi. Nah, itu insya Allah lebih mujarab. Jadi jangan hanya
berdoa saja tapi kita tidak ada usaha, tapi harus kedua-duanya itu seimbang. Kita juga kalau punya keinginan harus berdoa dan juga harus berusaha, karena kalau berusaha saja nggak ada berdoanya juga belum tentu bisa, atau berdoa saja tanpa usaha juga nggak mungkin bisa. Jadi keduanya harus selaras ya. Jadi itu cerita saya tentang liburan ke Malaysia. Nanti akan saya beri video di belakang untuk sedikit dokumentasi saya selama perjalanan di Malaysia. Sekian. Oh ya, jangan lupa ya, komen, subscribe, dan like. Jangan lupa like dan subscribe-nya, karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.